Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Dimanapun setiap adik-adik berada hari ini, yuk mari sama-sama kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama satu di dalam doa dulu ya. Semuanya boleh lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, di hari yang baru ya Tuhan, di hari Minggu ini setiap kami dapat berkumpul untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Ya kiranya Tuhan Kau berikan setiap kami sukacita, Kau berikan ya Tuhan setiap kami ya Tuhan berkat yang melimpah ya Tuhan daripada Engkau. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan hanya nama-Mu saja ya Tuhan yang berkuasa dan nama-Mu yang bertata ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Oke, siapa yang hari ini merasa bahagia, yuk sama-sama kita mau menyanyikan satu buah lagu. Ketika kita dipanggil sama Tuhan, maka setiap kita harus girang. Yuk, sama-sama menaikkan pujian ini. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
bersama Tuhan kita semua itu bersukacita. Yuk adik-adik semuanya boleh kembali duduk lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. We
Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan telah menuntun kami untuk kami dapat boleh beribadah kepada Tuhan. Beri hati yang mau mendengar akan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pimpin akan setiap kehidupan kami. Ambil alih Tuhan akan pemberitaan firman-Mu, sehingga hikmat yang tercurah bagi hamba-Mu yang menyampaikan dan juga bagi seluruh anak-anak yang mendengar akan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus yang percaya katakan amin. Hai semuanya, Miss Novi yakin semuanya keadaannya baik-baik saja ya di rumah ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Silakan. Saulus menjadi Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi, ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. Tiga hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang karakter. Kalau tadi kalian sudah melihat bagaimana cuplikan seorang Paulus yang tadi namanya Saulus, dia berubah menjadi Paulus. Kenapa sih dia bisa berubah? Ya, kalau kita tahu karakter Paulus ya, Saulus waktu itu namanya, dia itu dulunya suka menganiaya, ya, suka berbuat jahat sama murid-muridnya Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan ubahkan Paulus, ya, dari Saulus menjadi Paulus, bagaimana Tuhan memimpin dan mengubahkannya, itu karena ada Roh Kudus yang membuat akhirnya Paulus mengenal Tuhan dan memiliki yang namanya karakter baru. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang karakter, ya. Apa sih karakter itu, Miss Novi? Karakter itu adalah sifat kita, ya, sikap kita. Tetapi pagi hari yang indah ini yang mau dipelajari adalah bagaimana kita semua saat kita percaya sama Tuhan, hidup dipimpin dalam Roh Kudus, kita mau memiliki yang namanya karakter baru. Karakter Kristus. Jadi anak-anak Tuhan harus punya yang namanya karakter Kristus. Betul? Iya, betul sekali.
sekali ya. Miss Novi yakin kalian di semua juga di rumah sana pasti sedang berbicara juga ya pada saat Miss Novi tanya kita harus punya karakter Kristus. Yes, kita harus punya karakter Kristus ya. Kalau kita punyanya hanya sifat manusia kita, itu cenderung karakter kita ya banyak yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sikap-sikap kita. Contohnya apa? Ayo coba sebutin sikap-sikap yang kira-kira yang masih ada dalam kehidupan kita. Apa yuk? Iya, malas. Nah, malas itu karakter Kristus bukan? Iya, betul, bukan ya. Karena anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, pastinya dia selalu bersemangat, rajin belajar, rajin berdoa, baca firman, dan beribadah. Itulah karakter Kristus. Nah, kalau sifat manusia cenderung membawa kita untuk apa? Malas berdoa, malas belajar ya. Tetapi kita belajar saat ini kalau ada roh kehidupan kita, maka itulah yang mengubahkan kita ya. Seperti dalam firman-Nya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang merupakan ayat hafalan kita ya. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita semua nih anak-anak Tuhan ada di dalam Kristus, berarti kita sudah menjadi ciptaan yang baru ya. Tetap sih tubuhnya, jasmaninya seperti itu ya, seperti kalian, seperti Miss Novi. Yang berubah apanya nak? Betul, yang berubah karakternya ya. Yang tadinya males diubah Tuhan menjadi rajin. Yang tadinya suka marah-marah, ayo siapa yang suka marah-marah di rumah, suka ngambek, ayo angkat tangannya, ngaku. Nah, saat kita ada di dalam Kristus, jadinya apa? Kita diubah, kita jadi anak-anak yang peramah, tidak mau marah-marah, tidak suka ngambek lagi. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diubahkan Tuhan dan memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, jadi karakter Kristus itu harus kita miliki. Ya, anak-anak di rumah, Miss Novi juga harus punya karakter Kristus. Tuhan mau supaya hidup kalian, hidup Miss Novi, hidup kita semua yang percaya sama Tuhan itu berubah. Coba bilang, katakan dalam dirinya, saya mau berubah. Iya betul, saya mau hidup di dalam Kristus. Coba bilang, katakan ya, ikutin Miss Novi ya. Saya miliki karakter Kristus. Iya, diulang ya. Saya miliki karakter Kristus. Yes. Iya ya. Kalian di rumah harus punya semangat untuk punya karakter Kristus yang mau senantiasa kehidupan kita diubah dan berubah oleh karena Tuhan. Bayangkan Saulus saja ya yang karakternya sikap-sikapnya yang dahulu tidak menyenangkan Tuhan, tetapi saat ada Roh Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepada Saulus, Tuhan ubah Saulus menjadi Paulus. Ya, dia punya karakter baru, dia menjadi ciptaan baru, dia menjadi saksinya Tuhan, dia mengasihi, dia mengampuni. Yang tadinya galak ya, suka menghukum orang-orang ya yang mengikut Tuhan, tetapi dia punya kasih. Sekalipun Paulus tuh ditangkap ya waktu dia melakukan menyebarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak balas orang yang berbuat salah sama dia. Dia tetap punya kasih, dia belajar mengampuni. Karena ada apa? Ada karakter Kristus. Mari saat ini Miss Novi ya mengharapkan kita semua ya, saat kita ada di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Seperti tadi ya, ayat hafalannya yang ada di dalam 2 Korintus berapa? 2 Korintus 15
ayat 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadi ayat hafalannya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya hamba-Mu berdoa biarlah setiap kami memiliki karakter yang diperbaharui oleh Tuhan. Kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan, Kau tolong akan seluruh anak-anak-Mu. Pakai kehidupan mereka ya Bapa menjadi alat kerajaan Tuhan. Kalau Saulus saja Tuhan ubahkan menjadi Paulus dan mengikut Tuhan. Kami percaya setiap kami diubah dan mau berubah oleh karena pimpinan Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam loh hati kami sehingga kami dapat melakukan yang terbaik oleh karena Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Baik, terima kasih kepada hambanya Miss Novi yang sudah menjadi saluran berkat untuk setiap kami pada hari ini. Biarlah pada hari ini kita sama-sama belajar ya adik-adik untuk setiap kita meninggalkan setiap karakter lama kita supaya kita berubah untuk mempunyai karakter sama seperti Kristus Yesus ya. Jadi bilang kiri kanannya, yuk sama-sama berubah. Dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya tentunya jangan lupa untuk setiap kalian tetap ikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu yang akan tayang di live channel YouTube GBI Persada Indah setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jadi pastikan setiap kalian pada hari Minggu selalu mengikuti kegiatan sekolah minggu. Meskipun hanya online, biarlah setiap kalian tetap memiliki api yang terus menyala-nyala untuk tetap beribadah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan juga untuk fellowship, jangan lupa tetap ikuti fellowship setiap hari Kamis, yaitu jam 5:30 sore via Google Meet. Jadi yuk ajak teman-temannya, ajak adik-adiknya atau kakaknya untuk tetap bergabung di dalam fellowship sekolah minggu di setiap hari Kamis via Google Meet tentunya. Dan bagi kalian yang rindu untuk menaburkan persembahan, boleh sama-sama melakukan transfer ke nomor rekening BCA 228-277-2711 atas nama GBI Persada Indah. Itu aja pengumuman yang bisa Cici sampaikan pada hari ini. Yuk adik-adik semuanya, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini dan kita ucapkan syukur kita, ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Yesus dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat hari ini, kami mengakhiri ibadah ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang telah menolong akan setiap kami, sehingga ibadah yang kami lakukan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kedewasaan, pertumbuhan roh bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga mengalami api cinta Tuhan lebih dalam lagi. Memiliki karakter ilahi yang Kau tanamkan atas setiap kami seluruh anak-anak-Mu. Diberkatilah kehidupan mereka,
diberkatilah akan masa depan mereka, diberkatilah akan sekolah pendidikan mereka, berkati akan orang tua mereka ya Bapak, beri kekuatan hikmat Tuhan di dalam mendidik akan seluruh anak-anak yang ada, berkati akan seluruh keluarga besar mereka, berkati gereja Tuhan, GBI Persada Indah, setiap guru-guru yang telah mengajar, melayani Tuhan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami kesedihan dalam nama Yesus, Tuhan beri sukacita. Apapun yang mereka hadapi bersama Tuhan dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Diberkatilah akan hamba-Mu Ibu Gembala kami beserta seluruh keluarganya. Bahkan Kau juga memberkati Indonesia. Biarlah Indonesia terhisap dalam kasih kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami terima berkat, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang mengikat dan menjadikan kami anak-anak perjanjian Tuhan yang hidup dalam karakter ilahi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.